saya Haris Jawahari, Nugroho F. Yudo, Didik Supriyanto, dan kami ingin mengingatkan kepada teman-teman kami, adik-adik sebetulnya mungkin anak-anak ya, adik-adik lah ya, para jurnalis yang sekarang ini masih aktif, karena bahaya sekali kondisinya demo-demo seperti ini. Dua orang ini mengalami banyak kejadian-kejadian, dan kelihatannya kondisi sekarang ini kita berada pada situasi yang sedikit lagi seperti yang terjadi di 98 sampai tahun 2001. Malam itu di tahun itu. Ya kalau kita ingat ke belakang ya, peristiwa apa yang kemudian disebut reformasi itu kan memang awalnya mulai dari 27 Juli kan, 96 terus eskalasinya naik terus sampai puncaknya 98 Mei 98. Kemudian berlanjut terus sampai tahun 2001 2002 ketika presiden sudah Gus Dur itu mulai turun. Meskipun elit politiknya berantem terus, tapi tidak banyak. Nah, dalam situasi seperti itu memang teman-teman yang di lapangan meliput peristiwa aksi-aksi mahasiswa memang harus berhati-hati, karena bukan tidak mungkin kita akan kena gebukan, bahkan tembakan yang nggak sengaja. Tapi yang sengaja juga ada. jadi kalau bahkan mungkin yang sengaja itu lebih banyak. Karena itu waktu itu kan kita kampanyenya ya udahlah pakai perlengkapan yang apa? Pakai rompi. Tapi kan waktu itu kita merasa jago, merasa pendekar kan. Jadi ya udah kegebuk, kelempar itu udah biasa. Bahkan kadang-kadang kita diledekin. Yang dulu yang paling kencang itu kan forkot ya. Demo bawa itu apa? Bambu itu. Udah bang, dari belakang aja kalau nggak percaya. Seperti itu. Nah, bukan tidak mungkin ini juga akan terjadi karena dan sudah ada sebuah video yang viral. Ada seorang mahasiswa, dia berusaha melarikan diri dari keroyokan dengan naik ke mobil, ke atap mobil. Ternyata di atapnya sudah ditunggu oleh polisi, lalu melawan. Dia melawan, terlihatlah tarik menarik di video itu. Video itu viral, lalu hashtagnya yang ini adalah fight back. Jadi ajakan buat mahasiswa untuk fight back. Menurut saya itu ajakan yang punya arti ganda. Artinya di sisi lain kita mereka meminta untuk mahasiswa ayo kita terus bergerak. Dan kedua, lawanlah petugas. Menurut saya itu dua sisi yang bisa berkembang dari viralnya si video itu. Dan kalau saya lihat bandingan 97-98 itu kan teman-teman mahasiswa yang bergerak itu kan sudah terlatih. Paling nggak setahun 2 tahun. Saya tahu persis bagaimana Adian itu melatih teman-temannya untuk demo menghadapi polisi. Demikian juga teman-teman Aldera. Yang sekarang ini kan enggak. Karena kan emosi dengan luar, efek media sosial bergerak aja. Sehingga ya harus hati-hati. Iya. Termasuk apalagi sekarang ini wartawannya kan juga wartawan model yang itu yang dicubit viral gitu kan. Dulu dikebukin nggak viral, ini sekarang dicubit aja bisa viral. Jadi memang ekstra hati-hati itu harus. Dan kehati-hatian itu bukan hanya terhadap di lapangan ketika menghadapi petugas yang memang tugasnya untuk menahan demo, tapi juga dari pihak-pihak luar yang dialami Tempo. Menurut saya kita nggak tahu dari mana itu, tapi kepala babi itu, tapi mengirim kepala babi ke media itu teror. Cuma saya mau ngomong bahwa teror kalau tujuannya menteror lalu membuat media lalu menjadi ketakutan, itu salah. Dalam pengalaman, dalam sejarah media, kita memang selalu hidup dalam
suasana seperti itu dan tidak pernah mengendorkan. Ya kan bedanya gini, dulu nggak ada viral kan? Iya. Kita mungkin semangat aja kan kalau ada teman kita yang disakiti, diteror itu, kita ketawain aja kan. Iya. Justru setelah muncul lagi JTI ada solidaritas ya, tapi sebelum itu kan, pokoknya semangat aja. Iya. Justru ini yang dikirimi kepala babi Tempo, yang terjadi adalah solidaritas muncul dan konsolidasi muncul di kalangan media. Jadi salah lah menjadi terkapitalisasi itu. Salah lah mengancam media dengan teror-teror seperti itu. Ya cuman masalahnya sekarang ini kan apa ya, karena internet, media online itu bikinnya gampang ya, sehingga semua orang bisa mengklaim sebagai wartawan. Dulu juga itu sih, cuman bedanya kan nggak sebanyak sekarang. Dan dulu selalu ketika diminta kan kelihatan bedanya koran beneran sama koran-koranan jelas. Tapi sekarang ini kan online yang bener, media online yang bener, bedanya nggak bener kan beda-beda saja. Nah, itu yang kadang-kadang teman-teman juga harus wise dalam merespon itu. Karena kadang-kadang berita yang bener dari kita mereka reproduksi dan mereka pindah ke sana kemari untuk kepentingan pemerasan ataupun kepentingan lain. Makanya teman-teman yang benar-benar dalam posisi sebagai jurnalis profesional ini memang satu, tidak perlu emosi waktunya habis untuk mengurusi dalam tanda petik rekan-rekannya yang status kewartawanannya nggak jelas itu, tapi di sisi lain ya udah tetap berusaha dengan prinsip-prinsip profesional. Itu biar diserahkan ke pasar aja lah soal wartawan media yang benar, media. Cuman masalahnya gini Ji, kadang-kadang si korban ini kan nggak tahu gitu, nggak tahu persis ini media benar apa enggak. Iya betul. Ya mereka lawan aja gitu. Begitu mereka lawan, terus orang yang dilawan ini menyebut temennya yang tuh wartawan beneran, ya bisa jadi kena dampak. Terimbas. Dulu istilahnya kan ada wartawan tanpa surat kabar. Kalau sekarang kebalikannya, wartawan dengan surat kabar. Hari gini gitu kan. Enggak, tapi kan kalau lu mau peringatkan para wartawan di lapangan itu kan juga berarti peringatan untuk para mahasiswa untuk berhati-hati juga kan, karena ada saat-saat di mana yang kita alami di masa lalu itu kan aparat represif sekali, dan itu kan sangat mungkin terjadi dalam situasi bisa berulang lah ya. Iya. Sangat mungkin. Ya kalau lihat pernyataan pejabat militer ya, saya selalu menutup panglima karena dan kasar ya, karena memang pernyataannya menurut saya kurang wise. Itu jangan-jangan menandakan kesiapsiagaan mereka menghadapi situasi seburuk apapun, dalam arti sebesar apapun demo yang muncul. Bahkan presiden sendiri kan kemarin ngomongannya juga gak enak. Itu nggak tahu, di belakangan ini banyak sekali pejabat itu kalau mengeluarkan atau membuat statement banyak sekali menggunakan idiom-idiom yang menyakitkan ya. Kurang santun lah, kalau ya kurang santun. Jadi kayaknya ini berbalik. Jadi dulu zaman SBY ngomongannya bagus, jelas, rinci, intelek kan. Kita punya terus 10 tahun kemudian kita punya presiden yang nggak bisa ngomong. Nah ini sekarang kebalikannya lagi. Presidennya kalau ngomong begitu, tapi sering terpleset. Atau jangan-jangan itu bawah sadar. Nah, kalau bawah sadar kan repot. Ya lu lagi ngomong presiden, Bang. Oh iya. Terlalu lepas menurut sebagai presiden tuh jangan terlalu lepas. Ya apapun kalau misalnya sudah disiapkan teks naskahnya, lebih baik itu dibahas. Daripada lepas. Kalaupun untuk mau ngomong lepas ya tertutup saja, kan banyak itu forum-forum tertutup. Atau disuruh keluar itu media juga nggak berani ngelawan juga. Biasanya tertutup gampang bocor juga nih. Ya tapi sejauh tidak ada videonya itu ya orang kan tetap bisa nebak-nebak itu kan. Lu punya saran
bagaimana meliput yang aman. Kan lu buat pengalaman dulu meliput di Aceh di mana kan, yang di bawah apa Tuntuman Miriam atau Ya, kadang-kadang kita juga ini, kita juga apa namanya? Kayak misalnya saya kan dari cetak. Gue dari cetak tahun 96 gue masuk di TV. Itu kita nggak tahu kan gimana ngeliput. Pokoknya kan di TV itu kan emang harus ada gambarnya. Lu mau ngomong apa kalau nggak ada gambarnya nggak bunyi. Jadi kita ketika itu suka mengolok-olok TV lain, meliput demo dari jembatan penyeberangan, dari gedung bertingkat, ngeliput demo ya di tempatnya gitu. Di tempat, wah itu wartawan-wartawannya, kameramen gue itu ketika itu memang apa? Jadi termotivasi untuk terjun di tengah-tengah keributan, tengah-tengah konflik. Dan itu termotivasi karena gue juga ketika itu merekrut wartawan tulisnya, itu gue rekrut yang umur 26-27, tapi kameramennya kalau bisa 21 sampai 23, yang belum lama mereka selesai dari tawuran SMA. Jadi anak-anak umur 21 kelihat tawuran itu bawaannya pengen datang gitu kan. Nah, jadi mereka bawa kameranya, itu yang membuat. Tapi di sisi lain memang sering banget kita ngalamin risiko-risiko yang belakangan gue pikirin nggak perlu sebenarnya gitu. Ngeri. 95 sampai 98 itu kan saya dalam posisi lebih banyak di kantor. Udah nggak di lapangan. Koordinasi teman-teman di lapangan. Pernah jadi korim, pernah jadi kepala di Jakarta. Memang kadang-kadang nggak gampang meyakinkan teman-teman kita sendiri. Udah lu mundur aja. Iya. Enggak mas, ini lagi asik ini. Iya. Lagi asik. Lalu ntar ke Timpo gimana? Itu kan risiko sosial. dan mereka sebagai atasan dia lagi mikir gue keluarin dua berapa nanti. Mereka kadang-kadang bukan nggak pakai perhitungan loh. Kayak misalnya contohnya nih, saya berkali-kali ngeliput operasi militer di Dom di Aceh. Itu kadang-kadang diajak kemana? Diajak ke tentara ke situ. Kita nggak mau, karena kita tahu di situ gamnya ngeri. Kita lebih aman kalau diajak gam. Gitu. Jadi diajak gam kita mau, gitu. Kita ada di pihak gam. Itu enaknya ketika di Aceh itu wartawan-wartawan lapangan tahu di mana mereka harus menempatkan diri, beresiko tapi aman dalam perhitungan mereka, gitu loh. Di tim-tim juga begitu ya. Itu enggak. Ya di koran tempatku kerja disediakan rompi. Anti peluru. Tapi rekan gua di Timur ketika itu ditembak. Yang iya nggak apa-apa karena kena rompinya. Di Aceh juga ditembak. Jadi ketika gua kan setengah senior ketika itu, tapi gua demen ke lapangan, gua suka di lapangan. Jadi gua ke lapangan lah ke itu operasi militer. Anak-anak muda itu di lapangan itu, Mas, nggak usah pakai vest Mas, nggak usah pakai baju anti peluru, tak ketembak loh. Pakai malah ketembak. Jadi akhirnya gue nggak pakai. Dan nggak ketembak. Pak Presiden, Anda pasti paham situasi seperti ini karena Anda sering berada di situasi seperti itu. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.